Alhamdulillah, akhirnya gajian juga. Saatnya bayar zakat nih. Eits, tunggu dulu. Teman-teman tahu nggak sih, apa itu zakat profesi atau sering disebut juga zakat penghasilan? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, aku perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang zakat profesi. Simak ya. Zakat profesi adalah zakat dari penghasilan atau pendapatan yang diperoleh dari keahlian tertentu, seperti dokter, arsitek, guru atau dosen, pegawai negeri dan swasta, pengacara, dan lain-lain. Zakat profesi memang tidak dikenal dalam khasanah keilmuan Islam, sedangkan hasil profesi yang berupa harta dapat dikategorikan ke dalam zakat harta, simpanan atau kekayaan. Dengan demikian, hasil profesi seseorang apabila telah memenuhi ketentuan wajib zakat, maka wajib baginya untuk menunaikan zakat profesinya. Nah, kemudian apa dasar hukum zakat profesi? Landasan hukum zakat profesi salah satunya adalah Quran Surat Ad-Dzariyat ayat 19 yang artinya, dan pada harta mereka ada hak untuk orang miskin yang minta dan orang miskin yang tidak meminta. Nah, dapat dipahami bahwa setiap harta yang dimiliki dan hasil usaha yang diperoleh seharusnya dinafkahkan atau dikeluarkan zakatnya. Inilah yang disebut dengan zakat profesi. Lalu, bagaimana teknis dan nisab zakat profesi? Pada buku yang berjudul Zakat dalam Perekonomian Modern yang ditulis oleh Didin Hawiduddin, terdapat 3 pendapat mengenai zakat profesi. Di antaranya, yang pertama, menganalogikan zakat profesi kepada zakat perdagangan, sehingga nisabnya adalah 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5% dan dikeluarkan setahun sekali setelah dikurangi kebutuhan pokok. Yang kedua, menganalogikan kepada zakat pertanian dengan nisab senilai 653 kg padi atau gandum dengan kadar zakat 5% dan dikeluarkan setiap kali mendapatkan penghasilan. Dan yang ketiga, menyandarkan analogi zakat profesi kepada zakat rikas, sehingga tidak ada nisab pada zakat profesi dan dikeluarkan dengan kadar 20% setiap kali menerima penghasilan. Selanjutnya, ulama dalam menentukan kadar zakat profesi ditemukan 2 pendapat dan pandangan yang berbeda. Pendapat yang pertama, dari kalangan yang memandang bahwa semua bentuk pemasukan harus langsung dikeluarkan 2,5% tanpa memandang seberapa besar kebutuhan dasar seseorang. Angka 2,5% dari total pemasukan kotor ini menjadi tidak berarti bila dilihat secara nilai nominal. Penerapan metode seperti ini tidak beda dengan pajak penghasilan, di mana di beberapa negara maju presentasenya bisa sangat tinggi melebihi angka 2,5%. Penerapan metode pemotongan langsung dari pemasukan kotor menurut kalangan ini lebih tepat. Dan yang kedua, kalangan yang masih memperhatikan masalah kebutuhan pokok seseorang, sehingga zakat yang wajib dikeluarkan tidak dihitung berdasarkan pemasukan kotor, melainkan setelah dikurangi dengan kebutuhan pokok seseorang. Setelah itu, barulah dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari pemasukan bersihnya. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, bila pendapatan seseorang sangat besar dan kebutuhan dasarnya sudah sangat tercukupi, wajar bila dia mengeluarkan zakat 2,5% langsung dari pemasukan kotornya. Sementara, kewajiban untuk memenuhi nafkah keluarganya lumayan besar, maka tidak mengapa bila dia menunaikan dulu segala kewajiban nafkahnya sesuai dengan standar kebutuhan dasar. Setelah itu, sisa pemasukannya dizakatkan sebesar 2,5% kepada amil zakat. Lalu, apa saja hikmah atau manfaat dari kita berzakat? Berzakat memiliki banyak sekali hikmah atau manfaat, tidak cuma bagi yang menerimanya, namun yang memberi pun juga mendapatkan manfaatnya. Beberapa hikmah dari berzakat diantaranya,
Hikmah bagi pihak pemberi zakat yang pertama, membersihkan diri dari sifat kikir dan lupa kepada pemilikan harta. Yang kedua, membersihkan diri dan mendekatkan diri kepada Kholik. Yang ketiga, menanamkan perasaan cinta kasih terhadap golongan lemah. Yang keempat, mengembangkan rasa semangat kesetiakawanan dan kepedulian sosial. Dan yang kelima, menumbuhkan kekayaan di pemilik jika dalam memberikan zakat, infak, dan sedekah tersebut dilandasi dengan rasa tulus dan ikhlas. Kemudian, hikmah zakat bagi penerima yang pertama, memenuhi kebutuhan yang sangat dihajatkan. Dengan kondisi tersebut, mereka akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah SWT. Yang kedua, menghilangkan perasaan sakit hati, iri, benci, dan dendam terhadap golongan kaya yang hidup serba cukup dan mewah yang tidak peduli dengan masyarakat bawah. Yang ketiga, menimbulkan dan menambah rasa syukur serta simpati atas partisipasi golongan kaya terhadap kaum duafa. Yang keempat, menjadi modal kerja untuk berusaha mandiri dan berupaya mengangkat harkat hidup. Dan yang kelima, mendorong untuk menjadi orang yang berbuat seperti pemberi. Nah, sekarang sudah paham kan tentang serba-serbi zakat profesi? Semoga penjelasan tadi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.